Hai teman-teman, takut nggak? Takut nggak? Takut nggak? Sini aku ceritain. Ya, kali ini kita masuk di sesinya cerita kamu, di mana aku akan menceritakan kembali kisah-kisah horor yang kamu alami sendiri, ataupun kisah-kisah horor di sekitarku. Sebelum memulai cerita ini, silakan subscribe ya channel ini dan aktifkan juga notifikasinya, agar tidak tertinggal di sesi horor berikutnya. Terima kasih. Gang Jurig. Ya, ini adalah sebuah kisah nyata yang dibagikan salah satu sahabat TG di mana ia menceritakan tentang kehororan di tempatnya. Mulai dari kisah yang dialami sendiri hingga informasi cerita yang beredar di lingkungan sekitarnya. Malah saking angkernya orang memberi nama dengan nama Gang Jurig atau Gang Hantu. Gimana? Takut nggak? Yuk, sini aku ceritain. Oke, sebut saja namanya si Incep ya. Ya, Encep ini tinggal di salah satu gang di pusat kota Sukabumi, di mana gang ini letaknya berada di tengah-tengah pusat kota Sukabumi, yaitu di kisaran salah satu mall satu-satunya di Sukabumi. Ya, karena letaknya ini di tengah-tengah kota, pastinya gang itu tidak terlalu padat penduduknya, hanya berbentuk letter T saja gitu, kayak masing-masingnya itu tembus ke pusat kota. Dan kebetulan nama gang ini pun diberi nama binatang. Mungkin keluarga Dino kah? Ya, kita samarkan saja ya, ini menjadi Gang Dino. Ya, lanjut cerita, kejadian ini memang sudah lama menurutnya, namun masih tetap membekas. Ya, si Incep ini dulunya tinggal di Cirebon sebelum dia tinggal di Sukabumi. Karena sejak dulu keluarga besarnya hijrah waktu tahun-tahun jebot katanya. Bahkan saking besarnya keluarga mereka sering mengadakan silaturahmi keluarga besarnya. Nah, untuk si Incep ini baru-baru nih, karena dia sejak SMP barulah dia tinggal di Gang Dino itu. Karena ada satu rumah keluarga besarnya yang ada di sana. Meski hampir seluruh gang itu sebenarnya isinya saudara mereka semuanya. Ya, singkat cerita, awal kehorornya pun dimulai. Rumah yang ia tinggali ini berarsitektur Belanda dengan dinding bawah batu dan atasnya papan. Juga ventilasi besar dan juga jendela-jendelanya yang besar. Seperti biasanya menjelang malam di saat semuanya sudah mulai tertidur, si Incep ini masih saja asik nonton TV di sebuah balai. Balai itu seperti meja lesehan besar yang difungsikan untuk duduk santai di sana. Karena waktu itu mereka masih prihatin keluarganya. Jadi seadanya. Menurutnya masih jam 9-an untuk dia masih bisa bersantai nonton gitu kan ya. Namun tiba-tiba brag, si Incep ini pun kaget. Ia mendengar seperti ada yang melompat dari atap rumahnya sampai semua dindingnya tuh seperti bergoyang layaknya terkena gempa sesaat. Sambil menatap ke langit rumahnya dan sembari ia beristighfar dan menyebut asma Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itulah gambarannya mungkin ya. Namun dia tidak menemukan apa-apa selain keanehan. Logikanya menurutnya pada saat ada benda yang jatuh sebesar itu, pastinya genteng berikut asbes rumahnya pasti ambruk ke bawah. Dan dinding rumahnya menurutnya berasa elastis layaknya fiber yang bergoyang. Apa karena dindingnya sebagian terbuat dari papan? Berarti apa itu yang jatuh di atapnya? Sambil merenung sejenak dan tanpa pikir panjang, ia pun segera mematikan TV-nya lantas berlari ke kamarnya dan tarik selimut dan tidur. Lantas esok paginya ia pun menceritakan kejadian semalam pada orang tuanya. Dan dengan santainya orang tuanya malah menjawab bahwa mungkin itu si Aki Loreng yang tengah mengontrol atau patroli katanya. Aki Loreng? Aku pun sempat loading sejenak dan menanyakan siapa itu Aki Loreng. Menurut ibuku, dia adalah sosok penjaga keluarganya yang berwujud harimau pada malam hari. Seperti biasa, ia akan berpatroli dengan cara melompat-lompat atap rumah yang ada di sekitar Gang Dino itu.
Malah menurut ibuku sosok itu akan berubah layaknya manusia di siang hari. Namun di malam hari secara bertahap ia akan berubah menjadi sosok harimau. Sontak aku pun kaget mendengar ceritanya. Apa masih ada di zaman yang modern seperti ini makhluk jadi-jadian seperti itu? Menurut ibunya Sincep ini, ia pun pernah mendengar suara-suara geraman di suatu malam. Yang konon katanya itu ia tengah ada dalam sebuah perubahan. Dan saudaranya pun pernah melihat perubahannya menjadi sosok harimau. Ngeri sih ini menurutku. Dan menurut ibunya pula bahwa sosok ini mungkin sejak zaman kakeknya ini dia sudah ada perjanjian. Dan turun-temurun keturunannya akan ada dalam perlindungannya. Menurut kalian gimana teman-teman? Termasuk musyrik gak ya? Kalau misalnya kita dilindungi dengan sosok atau makhluk seperti itu. Dan apakah iya masih ada yang seperti itu? Oke, kita lanjut di kehororan berikutnya. Gunjing-gunjing tetangga biasanya akan cepat sekali beredar beritanya. Hingga akhirnya sampailah ke si Incep ini, bahwa pada saat suatu malam layaknya sepasang kekasih yang tengah berkunjung atau istilahnya wakuncar waktu kunjung pacar katanya. Ia mendapatkan cerita seram di lokasi Gang Dino ini. Karena setelah kepulangannya si cowok yang tengah ngapel ini, dia diganggu oleh sosok tinggi besar katanya. Jadi pada saat si cowok ini pulang, ia melihat di salah satu rumah yang dimana itu adalah rumahnya si Incep. Ia melihat ada orang yang tengah jongkok di pinggir jalan depan rumahnya si Incep ini. Layaknya sopan santun, menurutnya cowok ini menyapa dengan mengucapkan punten sambil melewati dan menatap ke arahnya. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika tatapan ke sosok itu kok tiada ujung. Sampai ia pun tertengada ke atas menatapnya semakin tinggi. Sampai ia tersungkur jatuh ke bawah karena sosoknya itu semakin besar. Dan ia lari terbirit-birit katanya. Wow, ngeri sih itu. Jadi iya ceritanya kalau kita ngelewat ada orang kan pasti kita nyapa ya. Punten gitu kan. Tapi sambil ngeliat juga kan, gak mungkin mau punten tapi tatapannya gak ngeliat ke orang itu. Ya mungkin si cowok ini dia menyapa punten sambil melihatnya. Terus tatapan matanya kayaknya ini semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Kok gak ada ujungnya. Sampai akhirnya kan dia tersungkur karena semakin ke tengah ada ke atas gitu. Dan terjatuh ya pastilah auto ngibrit ngeliat yang kayak gitu kan. Karena yang dia lihat itu sosoknya sebesar rumah katanya. Buta hijau kagak guys itu namanya. Luar biasa. Tidak cukup sampai di situ guys, kehororan Gang Dino atau Gang Jurik ini pun berlanjut. Ya kali ini ia mendapatkan cerita dari saudaranya yaitu uaknya yang juga tinggal di sana. Pada saat menjelang subuh seperti biasa si uaknya ini tengah beres-beres di halaman rumah dengan menyapu-nyapu bagian halaman pelataran. Hingga sampai di salah satu pojokan ia berniat membersihkannya dengan menyapu-nyapu dedaunan kering. Ia melihat ada sosok putih layaknya angsa atau binatang bebek tengah menghalangi. Sontak ia pun mengusirnya dengan sapu, namun tatapannya tetap menghadap bawah fokus ke mana yang harus dibersihkan. Sampai ketika mulai mendekati sosok putih itu, sapunya pun menepis sosok yang menurutnya diduga adalah binatang dan mengusirnya karena menghalangi area kerjanya. Hingga ia pun kaget seketika sosok putih itu pun terbang sambil menggelitik tawanya layaknya kuntilanak dan menghilang. Ia langsung melempar dengan sapu karena jelas-jelas terkaget karenanya. Aduh, kalau aku ini kayaknya ngeri-ngeri lucu gitu kan ya. Ya di mana kalau kita lagi nyapu-nyapu gitu kan ya guys ya, langsung kelihatan ada salah satu fokus yang menghalangi, pasti kan ditepis sama sapu gitu. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba dia terbang dong sambil ketawa ke TV. Iya bener enak langsung ditompak gitu pakai sapunya. Wer ya kan. Sayang itu makhluk asra dan entahlah nembus mungkin ya. Gokil ini. Dan menurut si Incep ini di sana memang tidak ada yang piara hewan unggas seperti bebek atau yang lainnya. Tapi kecuali ayam ya dia sering lihat.
Mungkin menurutnya itu sosok astral yang kesiangan hingga berubah wujud menjadi binatang. Yoi, beneran sih kata si Incep ini. Jadi sosok jurig atau astral ini memang pandai sekali dia merubah jadi apapun yang dia inginkan, termasuk sang mantan. Ya karena menurutku itu memang lebih menyeramkan ya. Kok jadi curhat? Enggak ya, memang seperti itu. Jadi kalian harus waspada bila mana ada binatang, terutama biasanya ular ya. Kalau ada bertemu di rumah, sebaiknya adakan komunikasi dulu gitu kan ya, dengan gaya bahasa yang sopan. Setelah itu usir. Biasanya kalau itu dia benar-benar sosok yang astral, dia akan menghilang begitu saja. Karena bisa jadi itu jin yang sedang berubah wujud biasanya. Jadi kalau tiba-tiba kita bunuh itu akan berakibat fatal. Biasanya kita juga bisa dituntut balik nanti sesuai perbuatan kita gitu guys. Bahaya lah ya kan. Ya kita lanjut lagi ke ceritanya si Incep ini. Menurutnya masih banyak lagi cerita yang lain yang dia temukan di Gang Dino ini. Ada juga hantu kepala yang menggelinding seperti bola. Terus ada juga sosok bayi yang menangis pas tiba-tiba digendong membesar dan berubah tangisnya menjadi tawa besar gitu kan ya. Wow, ada juga ada juga ditemukan juga kerajaan siluman katanya di daerah tersebut. Jadi berupa sumur dan di dalamnya beberapa orang yang mengerti melihat bahwa itu ada sebuah kerajaan dan kita bisa meminta apapun yang kita inginkan. Namun dari kesemua penampakan yang dia lihat di sana, dia lebih tertarik ke sosok Kiloreng ini yang merupakan harimau jadi-jadian menurutnya. Biasanya untuk jenis seperti harimau ini di kalangan jin merupakan kasta tertinggi. Tapi hingga tempat itu sudah diwakafkan menjadi pesantren, itu sudah lebih kondusif menurutnya. Dan prosesnya pun tidak semudah itu karena harus mengundang beberapa orang yang mengerti juga tentang spiritual untuk memindahkan beberapa makhluk maksudnya di sana ya. Bahkan menurutnya sampai ada juga yang minta digendong. Waduh, udah kayak Mbak Surip ya. Tak gendong Aduh, dan juga ada beberapa hal-hal yang menurutnya di luar nalar ya. Ya memang seperti itulah. Dan dia juga sempat menceritakan dulu orang tuanya sempat bercerita di rumah besar itu ada beberapa momen di mana terdengar suara seperti gamelan. Dan tiba-tiba di suatu masa semua parabot apa ya namanya, peralatan dapur ya, parabot itu ya. Peralatan dapur itu menghilang. Katanya di salah satu gunung itu sedang hajat. Jadi semua benda itu sampai sempat menghilang. Kok bisa kayak gitu ya? Emang mereka nggak punya parabot ya sampai minjem-minjem ke tetangga-tetangga. Ini horor sih bener. Gang Dino ini, Gang Jurig ya. Nah sejak saat itu ia pun dan keluarga mulai pindah di satu daerah dan membeli rumah baru karena ada jatah bagian dari ibunya. Sehingga dia sudah jarang mengunjunginya ke tempat si Gang Dino ini ya. Sebagian saudaranya pun sudah banyak yang meninggal, tinggal menyisakan anak-anaknya. Dan ada juga tempatnya yang sudah dijual dan berubah menjadi fasilitas kota kayak kos-kosan, pertokoan dan lain-lain. Dan mulai dihuni dengan orang-orang baru. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apakah sosok Kiloreng ini masih ada ya bersama si Incep ini? Karena terakhir dia tidak menceritakan dan ngebahas lagi masalah Kiloreng ini. Ya seperti itulah pengalamannya si Incep yang namanya aku sengaja samarkan. Bagaimana menurut kalian? Takut nggak? Pastinya masing-masing tempat mempunyai urban legendnya sendiri ya. Asalkan kita saling menghargai dan menghormati, pastinya kita bisa hidup berdampingan. Layaknya penciptaannya tidak ada ya kan, diciptakan aku dan dia pastinya hanya untuk beribadah kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian mempunyai pengalaman yang sama tentang sosok pelindung seperti si Incep ini, bisa sharing dan berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa bantu support channel ini dengan subscribe, like, and share jika menurut kalian video ini bermanfaat dan menghibur. Semoga kita semua ada dalam lindungannya. Amin. Wassalamualaikum. Bye-bye.